Lain pemirsa, ratusan orang tua calon siswa menggelar unjuk rasa di halaman SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi sistem penerimaan murid baru jalur domisili. Para orang tua meminta pihak sekolah untuk mengakomodasi anak-anak mereka agar dapat diterima di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan melalui jalur domisili. Mengingat pemirsa, jarak ke rumah mereka dengan sekolah sangat dekat. Perwakilan orang tua siswa Mujianto mengaku tidak mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait dengan syarat SPMB melalui jalur domisili. Mereka mengira bahwa jalur domisili hanya ditentukan oleh jarak, namun ternyata dipengaruhi oleh nilai rapor. Pihak sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa seleksi SPMB jalur domisili mempertimbangkan beberapa faktor lain, jarak, nilai, rapor semester 1 hingga 5 juga menentukan. Ayo suarakan. Utamakan lingkungan, selebihnya terserah satu amin. Bagaimanapun kamu di mana sana, gedung yang ada di depan kami. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Berita 1, sudah ada Andrea Husada serta juru kamera Hidayat Syarif yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat siang, Andrea. Andrea, bagaimana untuk kondisi sekolah saat ini pasca aksi dari demonstrasi yang dilakukan oleh orang tua murid kemarin? Sekarang seperti apa, Andrea? Ya, selamat siang Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Dapat kami sampaikan bahwa memang kemarin ini sempat dilakukan aksi damai yang dilakukan oleh 7 RW di Kelurahan Benda Baru yang menyebut diri mereka adalah Wong Pitu yang terdiri dari RW 10 hingga RW 16, di mana mereka menuntut karena adanya kesalahpahaman antara dari pihak sekolah dan juga dari pihak warga yang mengatakan bahwa diri mereka kurang mendapatkan sosialisasi untuk persyaratan masuk ke sekolah melalui jalur SPMB atau sumbangan pengembangan mutu belajar. Di mana berdasarkan data yang kami terima, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, di sekitar RW ini terdapat kurang lebih 60 calon siswa yang mendaftar untuk masuk ke dalam SMA Negeri 3 ini. Namun di wilayah ini hanya terdapat 10 siswa yang diterima melalui jalur domisili, 1 jalur prestasi non-akademik, dan 5 melalui jalur afirmasi. Dan akibat dari aksi damai ini dapat kami sampaikan bahwa kondisi sekolah saat ini dipenuhi oleh tulisan-tulisan mengenai kekecewaan dari warga yang anaknya ini tidak dapat bersekolah di SMA Negeri 3 dan juga warga menutup jalur atau akses dari jalan menuju ke sekolah, di mana pada hari ini juga warga memasang portal permanen begitu yang tidak dapat dilewati oleh pihak sekolah. Dan juga tadi salah satu warga menyebutkan bahwa dari pihak warga ini tidak mau atau tidak akan menerima apabila terdapat kendaraan dari tamu sekolah, guru sekolah maupun siswa yang memarkirkan di daerah atau di perumahan dari Kelurahan Benda Baru ini. Dan kemudian juga yang dapat kami sampaikan tadi melalui adanya pemasangan dari portal permanen ini juga sempat diarahkan oleh Satpol PP untuk dicabut kembali begitu. Namun dari pihak warga ini tampaknya menolak karena masih menunggu kejelasan dari sekolah untuk menanggapi dari polemik ini. Anissa. Oke, baik, sempat diblokade begitu ya jalur yang ada di sana agar tidak dilewati oleh pihak-pihak yang kemudian berlingkung di sekolah. Nah, lantas apa penjelasan dari pihak sekolah terkait dengan permasalahan ini, Andrea? Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, memang warga ini sebelumnya menyampaikan kekecewaan mereka karena anak mereka tidak bisa masuk ke Seman 3 yang melalui jalur SMBP. Namun tadi salah satu dari RW yakni Ahmad menyebutkan bahwa
pihaknya ini juga sempat mengungkapkan agar dari pihak sekolah ini dapat mengakomodir warga lokal untuk masuk ke Seman 3. Dan ia menambahkan bahwa pembangunan sekolah ini sebelumnya juga dilakukan atas dari izin warga, sehingga harapannya bahwa anak-anak yang rumahnya berada di dekat sini itu bisa masuk ke SMA Negeri 3 ini. Dan selain itu juga warga merasa bahwa untuk sosialisasi dari peralihan dari sistem zonasi melalui sistem domisili SMBP ini juga tidak disampaikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Dan juga Ahmad menyebutkan bahwa sebelumnya memang dari pihaknya ini sudah sempat berusaha untuk bertemu dengan pihak sekolah, namun hingga akhirnya penerimaan dari siswa baru ini tampaknya dari pihak sekolah dan juga warga ini belum sempat bertemu, Anissa. Dan kemudian juga hasil dari aksi damai ini dari pihak sekolah ini menekankan bahwa mereka hanya mengikuti aturan baru yang dibuat oleh pemerintah, di mana perbedaan antara sistem zonasi dan juga sistem domisili SMBP ini tampaknya cukup berpengaruh, karena sebelumnya hanya terdapat 83 kuota dari sekitar 400 siswa yang mendaftar ke sekolah SMA Negeri 3 melalui sistem domisili ini. Dan sehingga dengan demikian dari nilai siswa dari semester 1 menuju semester 5 pada saat masih di SMP begitu diperhatikan, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor mengapa anak-anak yang rumahnya itu di daerah sini itu kalah dengan anak-anak yang domisilinya mungkin lebih jauh daripada yang berada di sekitar sini, Anissa. Dan kemudian juga tadi dijelaskan oleh kepala sekolah dari SMA Negeri 3 yakni Bu Aan menyebutkan bahwa untuk passing grade dari sekolah ini untuk jalur domisili ini adalah 89,42, kemudian juga 90,38 untuk prestasi akademik dan juga 100,39 untuk prestasi non akademik. Demikian. Oke, baik, kalau begitu kita nantikan kejelasan dari permasalahan ini. Andreas, sementara terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.